kembali di Senara TV. Di sini bersama saya Laila Fitri dan juga sekarang kita ditemani sama narasumber kece kita pastinya Bang Ilham ya Bang ya? Iya, betul. Nah, Bang Ilham ini merupakan dosen pertanian dari Fakultas Pertanian di Taman Siswa. Selain itu Bang Ilham ini juga merupakan pegiat di pengelolaan sampah dan ekoenzim. Salah satunya itu ada di Kampung Tomatik Ekoenzim Padang Timur ya Bang ya? Iya, siap. Oke. Nah, sekarang kita bakal bincang-bincang sama Bang Ilham terkait pengelolaan budidaya maggot dan juga pengelolaan sampah. Nah, kita boleh langsung aja nih Bang ya? Atau mungkin siap, langsung. Kalau Abang mau perkenalkan diri ke audiens boleh? Boleh, terima kasih. Saya panggil aja ya. Iya boleh Bang. Laila. Saya Saifuddin Islami, jadi berkegiatan di Kota Padang ini terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi kita di Kota Padang ini ada kampung tematik ini. Jadi kampung tematik posisinya di RW 4 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur. Jadi kegiatan maggot kita ada di situ. Kegiatan sehari-hari saya ya di situ di RW 4 Kelurahan Andalas. Itu mungkin untuk perkenalan pertama. Jadi kegiatan pengelolaan sampah ini kita lakukan terintegrasi. Mungkin itu dulu kegiatannya. Selanjutnya ini itu ya kawan-kawan ya, Senara TV, pengenalan dari Bang Ilham. Pastinya kita juga banyak yang nanya nih Bang, mungkin ya dari masyarakat Padang terutama terkait tentang maggot. Mungkin masih banyak yang belum tahu nih Bang, maggot itu sebenarnya apa sih gitu. Kemudian ada dihubung-hubungkan dengan sampah itu apa gitu kan Pak dari maggot. Mungkin pengenalan dulu deh Bang terkait maggot itu apa. Oke. Jadi maggot ini sederhananya kalau masyarakat umum bilang ulik kalau bahasa orang Padang. Ulik. Nah, cuman ini agak sedikit berbeda ya. Antara lalat hijau dengan maggot ini berbeda. Kalau lalat hijau ini dia bisa sebagai vektor antara untuk mengantarkan penyakit. Tapi kalau maggot dia pure, kalau dia sudah jadi lalat dia tidak makan. Nah, ini uniknya seperti itu. Yang lalatnya tidak makan ya, tapi yang larvanya nanti yang makan. Nah, jadi dia tidak akan membawa faktor penyakit ya. Nah, itu pembeda antara maggot BSF. Dia namanya maggot BSF. BSF ini Black Soldier Fly. Lalat tentara hitam dia. Jadi memang fungsinya agak mungkin mulia ya fungsinya. Mulia fungsinya karena apa? Dia diciptakan ya telur menetas, kemudian siklusnya itu sekitar 45 hari ya, sekitar 45 hari. Jadi maggot itu kalau kita bawa dari lalatnya dulu, lalat antara jantan dan betina kawin, kemudian dia bertelur, setelah bertelur dia menetas, kemudian setelah menetas baby maggot, kemudian nanti jadi maggot dewasa, kemudian jadi prepupa, kemudian dia jadi pupa, kemudian pupa nanti lahirlah keluar kembali lalat. Nah, prosesnya seperti itu, siklusnya. Nah, berarti maggot ini sejenis makhluk hidup berarti Bang ya? Ya, lalat ya. Iya. Lalat. Cuman bedanya dia tidak menyebarkan penyakit. Betul. Nah, pengelolaan maggot sendiri ini Bang di lingkungan tertutup atau terbuka? Jadi seperti ini. Kalau maggot ini dia sebenarnya ada di alam terbuka. Karena memang tadi saya sudah singgung sedikit. Dia ini difungsikan ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Hanya bertelur, kemudian dia mati. Nah, kalau kita biarkan dia di alam terbuka, maka dia akan menempatkan telur-telurnya itu kepada sampah-sampah organik yang dianggap itu adalah cadangan makanan nanti bagi anaknya. Jadi kalau kita biarkan di luar ya bisa, tapi dia akan berkembang di alam ini. Tetap dia akan berfungsi sebagai pengurang. Tapi kalau kita ingin menjadikan ini sebagai budidaya dan kita kelola, maka kita mesti ada rumah maggotnya. Seperti itu. Jadi nanti baru bisa terkelola dia dengan baik. Kita juga bisa hitung berapa sih kebutuhan dari pakan untuk maggotnya dulu. Jangan kita berpikir dulu pakan untuk ternak. Jadi dia kan butuh makan juga. Nah, seperti itu. Nah Bang, tadi kan ada siklusnya tuh Bang dari awal maggot ini bertelur sampai menetas, kemudian
mati ya Bang ya. Nah di dalam siklus ini nih ada kebutuhan khusus nggak yang harus dipenuhi oleh pengelola yang harus diberikan oleh pengelola maggot agar maggot ini terpenuhi siklusnya tadi Bang? Baik, jadi kalau menurut saya yang pertama itu kita mesti punya persiapan medianya dulu. Oke. Nah, kalau saya sih kalau ingin berkelanjutan mesti ada tempat dia untuk kawin itu harus ada. Jadi kalau kita ya namanya juga manusia pasti punya rumah juga. Iya, rumah dulu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak ada kan ini bisa kemana-mana dia. Dia akan kawin juga, tapi telurnya itu tidak terkelola. Nah, kalau kita mau ambil budidayanya itu hasilnya, maka kita kondisikan. Kita kondisikan yang pertama, kita punya kelambunya dulu, tempat dia untuk kawin. Nah, kamar pengantinnya. Iya. Disediakan kamar pengantinnya supaya dia bisa menghasilkan telur yang cukup banyak. Nah, setelah itu tentu ada untuk penetasan. Nah, penetasan. Kemudian untuk penetasan ini tentu kita butuh makanan juga di awal. Sama seperti manusia. Kalau manusia itu baru lahir, tentu tidak mungkin kita kasih langsung nasi yang keras ya. Tentu kita kasih makanan yang lembut. Begitu juga dengan maggot. Jadi maggot ini tentu kita akan kondisikan nanti makanannya ini makanan yang lunak-lunak. Yang berarti memang disiapkan juga makanannya gitu ya Bang? Betul. Jadi bagi pembudidaya maggot mesti paham juga, jangan langsung dengan materi-materi yang keras. Jangan langsung seperti itu. Mungkin bisa dengan dedak, bisa dengan buah-buahan yang lunak. Nah itu bisa dikasih nanti. Kemudian umur ya sekitar 11 sampai 21 hari itu sudah mulai babynya sudah mulai mengarah ke dewasa. Nah di situ peran dia sebagai pengurai untuk sisa-sisa makanan. Kita kan berharap sebenarnya ke situ ya. Sisa makanannya ini. Dia butuh sampah sisa makanan. Dia butuh nanti ada beberapa jenis yang bisa dijadikan pakan bagi maggot itu. Jadi makannya maggot ini sebenarnya memang dari sampah gitu Bang? Nggak khusus kayak misal kalau kita mengelola lele misalnya atau ikan itu kan memang pakannya dibentuk sendiri. Jadi kalau maggot ini memang dari sampah atau sebenarnya ada pakan khusus untuk maggot ini? Kalau pakan maggot ini tidak ada secara khusus. Karena apa yang ada di alam ini dia akan konsumsi itu langsung. Nah, tapi tentu pembedanya apa yang dimakan manusia saya pikir ini bisa dimakan oleh manusia. Nah, seperti itu. Apa yang dimakan oleh manusia? Sisa makanannya? Sisa makanannya bisa. Ya sebenarnya kalau makanan utuh pun dia bagus. Iya. Nah, tapi kan dalam siklusnya dia berharap sebenarnya apa yang ada di alam, apa yang ada. Ketika nanti ada hewan ternak yang mati, kemudian hampir-hampir dibangkai, bisa jadi dia akan meletakkan telurnya. Karena dia beranggapan, oh ini protein, ini makanan saya. Gitu. Diletakkan di situ telurnya nanti. Nah, ketika diletakkan telur, ini mungkin Mbak Lila berpikir kira-kira berapa nih telurnya satu ekor? Nah, iya. Coba kira-kira berapa tebakannya? Satu ekor lalat itu berapa telurnya? 50. Nah, jadi seperti ini. Satu lalat itu bisa menghasilkan telur 5.000 sampai 9.000 telur. Banyak juga. Seperti itu. Jadi kalau umpamanya hanya nasi bungkus ternyata tidak bisa kita makan, ya satu ekor bisa selesai. Nah seperti itu. Jadi cukup banyak. Di siklus 45 hari itu dia bisa menghasilkan 5.000. Iya, satu ekor lalat maggot, maka dia akan menghasilkan minimal itu 5.000 telur satu ekornya. Jadi kalau kita membudidayakan dalam jumlah ribuan, akan sangat banyak telurnya. Oke, nah ini menarik nih Bang. Jadi kita tadi bicara tentang pengelolaan maggot ya. Nah banyak juga yang nanya nih Bang, dari segi ekonomi dan lingkungan, budidaya maggot ini berdampak enggak? Kemudian seperti apa sih dampak dari budidaya maggot ini terhadap ekonomi dan juga lingkungan? Baik, mungkin kita lihat dulu dari sisi lingkungan. Jadi kalau dari lingkungan, tentu ini menariknya maggot ini dibutuhkan untuk pakan ternak. Jadi lebih spesifiknya ini bisa untuk ikan,
bisa untuk jenis unggas. Unggas ini kan bisa ayam, itik, kemudian burung juga bisa. Nah, kemudian ini juga bisa nanti diolah untuk pakan seperti sapi, babi. Nah, ini juga bisa kambing, tapi itu diolah dulu ya. Diolah. Iya, bukan Ya. langsung dikasih aja ya. Yang mau dikasih itu langsung ikan sama unggas. Hmm. Nah, itu bisa langsung fresh namanya, fresh maggot namanya. Nah, tapi kalau untuk kondisi-kondisi lain itu kita olah dulu. Dari sisi ekonomi ya, jadi kalau kita lihat itu kan efisiensi kebutuhan pakan. Kemudian kita bisa lihat kadar protein dari maggot ini cukup tinggi protein. Itu sudah teruji secara klinis. Sudah. Jadi kalau uji labornya ini kalau fresh maggot itu berkisar antara 40 sampai 42% protein. Ya, jadi kalau kita bandingkan ini dengan pelet yang ada di pasaran itu cukup tinggi sebenarnya. Nah, dan dengan modal yang sedikit seperti itu. Ya, jadi kita kalau ingin budidaya maggot modal kita sebenarnya sampah-sampah rumah tangga, sampah resto, kemudian sampah pertanian juga bisa, kemudian dari toko buah juga bisa. Itu bisa. Ini semua yang ada di pasar, di toko-toko, ketika itu tidak dibutuhkan dan akan jadi sampah, itu adalah modal kita. Jadi kalau dari sisi ekonomi ini sangat ekonomis sekali. Modalnya hampir tidak ada. Modalnya mungkin transportasi kita. Iya, mengambil IP-nya ya. Iya. Nah, kemudian dari sisi lingkungan ya. Iya, lingkungan. Maggot ini fungsinya kan memang mereduksi sampah-sampah organik. Jadi kalau umpamanya kita biarkan hanya ambil dari restoran kemudian kita kasih, itu akan habis. Nah, akan habis semuanya. Pokoknya intinya adalah organik gitu. Nah, tapi kalau tidak organik dia tidak akan kuat, seperti plastik. Nah, itu nggak kuat, logam itu nggak kuat ya. Tapi kalau seluruh sisa makanan itu adalah organik, selesai ya semua. Nah, artinya dari sisi lingkungan, maka maggot ini membantu untuk mereduksi sampah, khususnya organik. Makanya maggot dengan sampah itu ada hubungan yang sangat ketergantungan gitu ya Bang ya? Sangat tergantung. Jadi kalau di bumi ini mungkin maggot ini salah satu pengurai yang terdahsyat ya, sangat cepat ya. Di samping nanti ada aktivitas manusia itu umpamanya bikin kompos dan segala macam. Ada bikin ekoenzim juga. Nah itu jadi maggot ini kalau kita pelihara, kita ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di situ. Di samping ekonomi, lingkungan kita terjaga, kemudian ternak kita dapat makanan yang sangat sehat menurut saya sangat sehat. Nah, jadi kalau kita makan nanti ternak yang pakannya dari maggot, ini bisa dikatakan ternak kita ini ternak organik ya, ternak yang sehat begitu. Iya. Nah, Bang, kan tadi Abang ada namanya kampung tematik ekoenzim ya. Menurut Abang, masyarakat Padang ini sesuai sama pengamatan Abang aja ya, masyarakat Padang sendiri ini udah aware belum, udah welcome belum tentang maggot ini? Karena kalau kita lihat-lihat kan, ini mohon maaf ya Bang ya, di pasar raya Padang itu kalau sampah organiknya kan lumayan besar gitu ya. Nah, menurut Abang, apakah masyarakat Padang udah welcome belum tentang maggot? Kalau maggotnya saya pikir sudah welcome terhadap maggotnya. Karena di Kota Padang ini sudah banyak komunitas maggot ini. Tapi dia berjalan sendiri-sendiri. Nah, di situ kemarin sebenarnya sudah kita coba untuk diskusi dengan pegiat-pegiat maggot yang ada di Kota Padang. Tapi belum ada titik temu. Pernah kita inisiasi juga untuk pendirian koperasi maggot. Karena apa? Karena ini pemikirannya untuk pemasaran. Nah, tentu kalau kita budidaya maggot, orang akan berpikiran pemasarannya kemana? Iya betul. Nah, yang nerima gitu ya? Yang nerima. Apakah kita hanya budidaya saja atau bagaimana? Nah, jadi kalau dari sisi budidaya saya pikir sudah welcome. Tapi pertanyaan Delela tadi, bagaimana dengan sampah pasar? Ini sebenarnya potensi. Tapi pemikirannya seperti ini, dari diskusi dengan pegiat maggot, mereka kewalahan ketika mengambil sampahnya. Nah,
memilah, mengolah. Karena memang sampah yang di pasar itu tidak Campur. terpilah. Iya. Nah, begitu. Jadi jika nanti pengelola pasarnya sudah terpilah, saya pikir orang akan datang. Nah, pembudidaya akan datang dengan senangnya ke situ. Iya. Atau mungkin dari sisi lain bisa jadi pemerintah membantu. Nah, itu dia. Nah, itu dia yang Gimana ditunggu nih, sebenarnya. Wak? Yang ditunggu oleh pembudidaya itu sebenarnya. Apakah dari pemerintah mau, oh ini pembudidaya di Kota Padang berapa? Ya sudah, ini di pikiran saya ya. Mestinya di satu pasar itu ada mesin untuk pembubur. Jadi seluruh bahan-bahan organik itu masuk ke mesin, kemudian keluar jadi bubur. Nah, bubur ini tinggal diambil oleh pembudidaya. Nah, tinggal diambil kemudian dibawa ke lokasi budidayanya, dikasih ke maggot. Karena seperti ini, maggot itu dia punya gigi sebenarnya. Jadi kalau dia makan bahan organik yang cukup keras, maka dia akan mengeluarkan tenaga dari situ, ada energi yang keluar. Akhirnya apa? Maka maggotnya itu ukurannya kecil. Oh, kurus-kurus gitu ya. Kurus-kurus. Tapi kita jadikan dia bubur, maka dia akan menghisap dia. Kalau menghisap ukurannya lebih besar. Nah, seperti itu. Ya, maggot ini sama juga ya seperti manusia. Jadi kalau dikasih keluar tenaga, ya seperti itu, maka dia akan langsing. Kemudian ini yang menariknya satu lagi. Kalau kita ambil sampah yang sejenis, nah sama juga dengan manusia. Manusia kalau kita kasih nasi saja gimana hasilnya? Nah, jadi tentu kalau kita kasih karbo saja nggak bagus. Jadi makanya yang sampah resto, nah ini kan bervariasi ya, ada di situ karbonya juga, ada proteinnya juga, macam-macam lah di situ dikasih. Nah kalau itu kita kasih itu lebih bagus hasilnya. Karena beberapa saya lihat dari pembudidaya kita di Padang ini, ada yang mungkin mau cepat saja ya, mau cepat, mungkin yang tercepat itu adalah limbah tahu. Nah, limbah tahu ini kan satu jenis cuma. Nah ini malahan produksi tahu itu nanti dia akan antarkan ke tempat pembudidaya dengan hitungan-hitungan juga ya. Iya, ada hitungan-hitungannya pasti. Nggak ada yang gratis. Kalau sudah diantarkan ini sudah jadi nilai ekonomis. Jadi kalau dari sisi ekonomisnya ini juga peluang sebenarnya. Iya, nanti sangat berpotensi sekali sebenarnya untuk membangkitkan ekonomi. Oh ya, sangat. Kemarin saya juga terkejut. Ternyata di pasaran itu sekarang harga limbah tahu itu sudah berkisar 600 per kilo. 600 rupiah per kilo. Itu limbah ya? Limbah, bukan tahunya. Limbah. Jadi setelah diproses tahunya kan ada limbahnya. Nah limbahnya ini sudah bernilai 600 per kilo. Diantar langsung ke lokasi. Nah jadi pembudidaya enak sebenarnya. Tapi setelah dihitung-hitung sama pembudidaya, kalau kita jual, nah orang Padang kan pasti perhitungannya sangat jelimet ya. Ya kayak ibaratnya ya udahlah saya bisa bikin sendiri ini nah, gitu ya. Padahal juga nggak ada waktu untuk bikin. Nggak ada waktu. Nah saya punya pemikiran sebenarnya untuk Kota Padang ini, kalau umpamanya ada pemilahan di rumah tangga, nah ini ceritanya, kalau ada pemilahan di rumah tangga, maka sebenarnya sampah itu setiap hari kan kita menghasilkan. Nah iya. Sisa makanan kita tuh pasti ada, nggak mungkin tidak. Iya pasti. Nah nasi ternyata sudah dingin nggak dimakan lagi. Nah itu kemana perginya? Sampah. Nah masuk ke dalam plastik, kemudian dibuang ke tong sampah. Kemudian belum lagi, kita lagi meracik nih, ibu-ibu lagi meracik makanan. Itu sayur-sayuran kemana perginya? Iya sampah-sampah sayuran Sampahnya masih ya itu. Jadi mestinya di setiap rumah tangga itu ada satu ember kecil saja, yang ukurannya mungkin bisa 2-3 kilo. Nah setiap hari taruh di situ, maka pembudidaya akan bisa ambil secara gratis saja. Nggak bayar ya? Nggak bayar gitu. Karena kan sekarang tuh memang masyarakat masih awam banget soal pemilahan atau pemisahan sampah, masih nyampur-nyampur sampahnya seperti itu. Ya. Kadang sampah plastik, sampah ini dicampur aja gitu, terus dibuang. Berarti maggot ini berpengaruh bang terkait apa yang dia makan dengan apa yang dihasilkan. Apa yang dimakan dengan apa yang dihasilkan itu kalau kita uji nanti komposisinya cuman seperti ini ya, kalau dengan pembudidaya saya tidak pernah hitung-hitungan oh ini berkualitas ini tidak. Ya. Kalau kita katakan sampah resto yang berkualitas, maka pembudidaya akan menyelesaikan sampah di resto saja.
Iya juga. Nah, Fokusnya makanya ke kita sana. fokusnya sebenarnya lebih banyak sampah itu ada di rumah tangga. Mm-mm. Makanya berbasis komunitas atau masyarakat sekitar mestinya. Nah, kalau itu kita lakukan, sebenarnya ini membantu pemerintah Kota Padang mestinya. Iya, dari segi lingkungan dan ekonomi Iya, itu sangat-sangat potensi membantu. sekali. Jadi kalau umpamanya ini kita coba dari komunitas, sebenarnya di lingkungan kan sudah banyak di komunitas ada bank sampah. Nah, di bank sampah itu kalau itu kita susupkan di dalam salah satu kegiatan bank sampah, mereka sudah mengelola sampah juga. Tapi kalau di bank sampah itu kan sampah anorganik. Iya. Nah, jadi mereka tinggal masukkan di dalamnya ada maggot. Mm-mm. Sehingga mereka nanti, ayo berapa nasabahnya berapa banyak? Oh 100. Nasabahnya. Kalau di bank sampah kan seperti itu ya. Iya. Nah, 100 nasabah, ayo bikin ember kecil di masing-masing rumah. Setiap hari ditaruh, maka itu akan jadi kebutuhan pakan dari maggot itu. Jadi pembudidaya tidak berpikiran saya harus cari ke resto, saya harus cari ke hotel, saya harus cari ke rumah-rumah makan. Enggak seperti itu lagi pemikirannya. Karena sudah menyesuaikan sama tempatnya gitu. Sudah ada di masyarakat. Malah kalau kita balik, kemarin kita coba-coba hitung. Kalau sampah limbah tahu saja 600 per kilo. Kenapa tidak di rumah tangga itu kita bisa kasih juga mereka ada Ya, nilainya juga. Itu ya. Diuangkan gitu. Setiap hari umpamanya setengah kilo. Nah, kita anggap aja setengah kilo itu kalau 600 ya sudah kita kasih 250 saja setengah kilo. Itu kan bisa jadi tabungan mereka. Iya. Jadi mereka nggak bekerja tapi duitnya ada. Masuk. Nah, ini kalau dikumpulkan setahun, saya pikir ini bisa untuk tambahan belanja untuk anak di sekolah. Nah, atau untuk biaya-biaya lain. Nah, ini kalau kita mengarah ke ekonomi. Nah, berarti banyak banget ya keuntungan dari segi ekonomi. Tapi memang tinggal masyarakatnya lagi buat atau enggak. Nah, tadi abang bilang makannya maggot ini itu dari sampah. Ini masuk nggak bang? Sampah limbah dari PT atau pabrik-pabrik tertentu gitu bang? Karena kan di Padang juga lumayan banyak tuh PT-PT dengan limbah sampahnya. Jadi yang perlu kita lihat, yang pertama sampah yang bisa dikonsumsi atau dimakan oleh maggot ini apa? Tentu itu dulu. Iya benar. Nah, jadi maggot ini akan memakan sampah organik makanan. Nah, jadi seperti itu. Kalau dia yang organik yang keras, nah ini tentu harus kita lunakan dulu kalau mau budidayanya bagus. Kalau kita taruh saja pun bisa tapi lama. Saya di rumah juga ada ember tumpuk namanya. Ini inovasi sederhana, menumpuk 2 ember, bagian atas itu kita kasih saringan. Di dalam itu kita pancing dulu dengan maggot. Maggotnya masuk, itu kita kasih apapun ke dalam yang namanya sisa makanan, habis. 1 ekor maggot itu. Jadi kita kasih lubang ada 4. Jadi bisa jadi 1 ekor, bisa jadi banyak ekor yang masuk untuk bertelur. Karena apa? Maggot ini kalau ada cadangan makanan, tercium ada aroma asam, maka dia akan masuk ke dalam. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau mau ambil maggot itu dari alam, maka ciptakanlah aroma asam tadi. Aroma asam itu kan rata-rata dari buah-buahan. Jadi masukkan buah-buahan fermentasi langsung di dalam, maka dia akan datang. Nah, ketika dia sudah masuk 1 ekor saja, berarti kan sudah lebih dari 5.000 nih yang masuk. Kalau sudah lebih dari 5.000, kita tinggal masukkan saja setiap hari apapun sisa makanan kita. Kemudian kalau kita lagi bersihkan rumah, umpamanya ada gurma dan segala macam, tinggal dimasukkan tapi potong kecil-kecil, maka terakhirnya dia akan jadi kompos sendiri. Namanya fras, tapi lebih baiknya masyarakat itu bilang ini bekas maggot. Itu bahasa sederhananya. Bekas maggot. Ya. Memang lumayan mudah berarti pengelolaannya bang ya. Cuman kita perlu mempersiapkan media saja. Siapkan media. Kemudian tempat hidupnya itu namanya biotop. Jadi kita bikin medianya seperti kotak. Nah, sedapat mungkin tentu dari plastik ya. Kalau dari kertas kena cairan nanti akan rusak. Nah, kita sediakan saja. Kalau umpamanya kita tidak mampu untuk membeli yang baru, maka yang bekas-bekas pun boleh. Nah, karena kita sebenarnya mencari modelnya itu yang sederhana, yang murah belinya, mudah didapat. Nah, gitu.
Nah, tadi kan Abang cerita kalau maggot ini berasal dari lalat. Nah, ada nggak Bang perbedaan secara fisik antara lalat yang berpotensi itu jadi maggot dengan lalat yang berpotensi menyebabkan penyakit tadi ini secara fisik ya Bang ya? Secara kasat mata itu ada nggak perbedaannya? Kalau lalat hijau kita sudah tahu ya. Ya. Nah, warnanya hijau ya. Ya, Nah, kemudian lebih besar dari lalat lebih biasa. besar. Kemudian kalau maggot ini bisa agak panjang. Kita sering menemukan ini di tumpukan buah-buahan yang hampir membusuk. Maka dia akan muncul di sini. Namanya lalat buah, agak sedikit panjang. Nah, lalat ini kecenderungan dia akan meletakkan telurnya itu di yang sering kita lihat itu di buah-buahan seperti jeruk, nanas. Maka dia aromanya itu sangat sangat asam. Nah, apalagi kita biarkan setelah dia mulai membusuk itu aroma fermentasinya itu sangat menyengat, tajam. Nah, ini akan mengundang dia di alam ini. Jadi kalau kita taruh di luar, dia pasti akan datang gitu. Dari manapun dia, kita nggak tahu dia di mana posisinya, tapi dia akan datang. Berarti memang maggot ini, jadi gini Bang, kan kita habis membudidayakan maggot Bang, dia kan setelah dia mengeluarkan telur dia mati. Jadi memang awalnya itu maggot ini kita dapatkan dalam bentuk lalat. Jadi gini. Ya itu dia agak bingung nih. Ya. Saya mungkin mau mensederhanakan siklus. Kalau kita ingin budidaya itu ada beberapa titik siklus yang boleh kita ambil. Umpamanya contoh seperti ini. Kalau kita menjual lalat mungkin susah kita menjual. Bagaimana kita membawanya? Nah ini yang kan agak sulit. Jadi posisinya kalau kita mau budidaya itu bisa beli telur. Nah, telur kita beli umpamanya 1 gram maya. Itu bisa kita tetaskan. Kemudian itu nanti siklusnya berjalan dari telur. Atau kalau saya lebih cenderung memilih posisinya prepuva atau puva. Prepuva itu dia belum jadi lalat ya? Belum jadi lalat, tapi dia sudah mulai menghitam badannya. Nah, mulai menghitam itu posisinya prepuva. Dia masih bergerak, tapi dia sudah tidak makan. Nah, kalau sudah menghitam badannya, dia akan cari posisi tempat, dia akan migrasi. Dia akan memisahkan diri dari posisi larva yang fresh maggotnya, posisi yang warnanya putih. Dia akan memisahkan diri. Nah, bagi pembudidaya, kalau dia sudah paham, maka dia harus dibuatkan tempat dia migrasi. Jadi rata-rata di tempat budidaya itu dibikin tempatnya itu agak miring. Jadi dia akan mendaki. Yang putih atau yang fresh maggot dia akan tinggal tetap makan. Dia akan cari tempat dia bersemedi. Nah, nanti setelah dia posisinya nyaman di situ, maka dia akan diam sampai posisinya jadi puva. Puva itu diam sama sekali, jadi tidak bergerak. Nah, itu akan menunggu prosesnya sampai dia jadi lalat. Jadi nanti dia akan menetas jadi lalat. Nah, kalau kita beli yang puva, tadi kan bisa dari telur, bisa juga prepuva. Kalau prepuva ini masih bergerak-gerak. Nah, tapi kalau kita beli yang puva ini kan sudah diam. Nah, diam. Jadi kalau kita kirim umpamanya ke daerah-daerah lain, sebaiknya memang puva. Agar tidak mengganggu juga ya? Tidak mengganggu, tapi saya pernah berpengalaman membawa fresh maggot dari satu tempat ke tempat lain. Yang terjadi apa? Kalau kita tidak buka kondisi udaranya, tidak siklus udaranya tidak bagus, maka yang terjadi dia akan pusing dan bisa mati. Bisa mati? Bisa mati. Nah, jadi kalau diikat kemudian masukkan dalam plastik tanpa ada udara yang kita masukkan, ya dia akan pasti mati. Apalagi terlalu tebal antara mereka, maka dia akan melengket. Jadi yang hidup itu nanti persentasenya sangat kecil. Tapi kalau kita bawa dalam kondisi puva, nah ini bagus sekali. Gitu. Nah, tadi kan kita sudah membahas bahwa maggot ini bisa untuk peternakan, bisa untuk ternak gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya dua nih Bang. Pertama, di siklus apa bagusnya maggot ini diolah untuk ternak tadi? Apakah prapuva, apakah puva? Kemudian yang kedua, kalau di peternakan bisa untuk pakan, lalu ada nggak sumbangan atau kegunaannya dari maggot ini di lahan pertanian? Gitu Pak. Satu dulu, berarti ternak dulu. Jadi ternak itu seperti ini.
di siklusnya itu sebenarnya kita bisa kasih karena hampir semua siklusnya, hampir semua. Telur, telur itu protein sangat tinggi protein. Malah sekarang teman-teman pembudidaya kalau kita cari di jurnal belum ada ya. Tapi kalau kita lihat di teman-teman peternak terutama ikan, anak ikan yang baru keluar itu kalau dikasih telur, maka pertumbuhan sangat tinggi, sangat cepat ya. Karena apa? Proteinnya tinggi kalau telur. Memang kebutuhan dari ikannya ya. Kemudian di posisi baby maggot itu masih halus sekali. Baby maggot itu sebelum jadi fresh maggot. Sebelum jadi fresh. Nah, masih kecil posisi. Itu proteinnya bisa mencapai 60%. Jadi kalau itu dikasih ke anak ikan yang mulutnya sudah mulai ada bukaannya, ini cepat sekali untuk pertumbuhan. Kan kita bisa bayangkan kalau fresh maggot kan sekitar 40 sampai 42 begitu kan. Tapi di baby bisa 60%. Artinya kalau untuk anak ikan itu kita kasih dengan baby ini cepat pertumbuhannya. Nah, kemudian untuk fresh itu sudah biasa ya. Untuk fresh maggot memang itu yang diperjualbelikan. Nah, kemudian untuk pre-pupa dan pupa juga ada yang untuk ternak. Ya. Nah, itu. Kemudian pertanyaan berikutnya ini untuk petani. Iya, lanjut. Jadi kalau untuk pupa kan protein. Kalau diolah difermentasi masih bisa jadi pupuk ya. Cuman kalau menurut saya sih lebih bagus ini untuk ternak ya. Tapi kalau untuk pertanian itu kita lebih fokusnya ke frasnya. Fras atau kotoran atau sisa. Kalau bukan dari maggotnya gitu. Kalau saya tidak saran dari maggot. Nah, begitu. Jadi dari kotoran itu adalah kompos yang premium kalau saya bilang. Kompos premium. Kompos premium. Kenapa? Kalau bikin kompos itu lama. Kalau dipelajari dari sisi pertanian, karena saya juga di Fakultas Pertanian mahasiswa Padang. Jadi kalau mahasiswa saya suruh bikin kompos, berapa lama? Paling cepat sebulan. Paling cepat itu dengan dekomposer yang bagus. Kemudian mereka membolak-baliknya itu secara teratur ya, secara teratur. Nah, kemudian kalau maggot, kita ambil sisa makanan, kita taruh ke situ, kemudian tunggu sekitar 2 minggu sudah jadi kompos yang bisa digunakan. Iya. Sangat cepat. Jadi cepat. Efisien dari segi waktu. Efisien dari waktu. Kemudian kita tinggal atur saja nanti bahan organik yang kita masukkan ke dalam kompos itu. Kalau mau bernilai ya tentu agak bercampur ya, jangan satu komposisi saja. Nah, begitu. Mungkin untuk pertanian saya pikir ini salah satu pupuk organik ya, yang bisa kita hasilkan. Kemudian yang kedua, ketika kita budidaya yang cukup bagus itu otomatis kita mengambil bahan organik, kemudian ada alat pembubur untuk maggot ini sendiri. Nah, alat pembubur itu kalau bisa kita pisahkan nanti antara padatan dengan cairan. Cairan ini bisa kita fermentasi. Nanti akan muncul namanya pupuk organik cair. Jadi dari proses itu bisa nanti kita menghasilkan pupuk cair. Nah, pupuk cair ya sama ya dengan pupuk cair yang lain. Tinggal kita kemas, kita jual itu bisa. Tapi dengan catatan tentu terukur dulu ya. Ya, ada ukuran. Ada ukurannya. Senari TV, semangat bersama inspirasi.